Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Ain Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kolesterol. Kolesterol adalah salah satu komponen pembentuk lemak. Di antaranya ada beberapa komponen dalam lemak, yaitu ada fosfolipid, ada asam lemak bebas, trigliserida, dan kolesterol itu sendiri. Salah satu kelainan metabolisme pada lemak itu diantaranya ada dislipidemia. Dislipidemia adalah ditandai dengan peningkatan atau penurunan kadar lemak di dalam plasma darah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kolesterol. Yang pertama, untuk pembentukan hormon testosteron pada laki-laki. Yang kedua, untuk pembentukan hormon progesteron atau estrogen pada perempuan. Yang ketiga, pembentukan vitamin D dan sumber energi. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala kolesterol. Yang pertama, sakit kepala pada bagian tengkuk belakang. Kemudian ada nyeri sendi dan cepat lelah. Nah, kemudian tips untuk mencegah kolesterol. Yang pertama, aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini dilakukan dengan olahraga 30 menit per hari. Kemudian, makan makanan yang bergizi. Ada contohnya sayur dan buah. Apel, pir, brokoli, bayam. Kemudian, yang ketiga adalah hindari merokok. Karena merokok dapat menyebabkan kolesterol menjadi meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afni. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya kolesterol. Nah, ketika kolesterol tinggi, dia akan mengakibatkan penempelan pada pembuluh darah. Kemudian akan mengakibatkan plak, dan plak tersebut akan mengakibatkan arteriosklerosis. Kemudian juga ada jantung koroner. Kemudian yang ketiga ada stroke. Kemudian juga mengakibatkan hipertensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol. Yang pertama yaitu adalah usia. Semakin meningkatnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun. Kemudian yang kedua adalah berat badan. Nah, berat badan ketika kelebihan kalori akan mengakibatkan penumpukan lemak. Kemudian lifestyle. Nah, lifestyle itu terdiri dari pola makan, pola tidur, kemudian juga hindari merokok, dan juga pengonsumsian alkohol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Tania. Di sini saya akan menjelaskan jenis pemeriksaan pada kolesterol yang dibedakan berdasarkan lipoproteinnya. Yang pertama, ada lipoprotein yang densitasnya sangat besar atau HDL, yaitu High Density Lipoprotein, atau biasa juga yang kita sebut sebagai kolesterol baik. Kolesterol baik ini mempunyai nilai normal sebesar lebih dari 60 mg per desiliter. Kemudian yang kedua, ada lipoprotein yang memiliki densitas rendah atau biasa kita sebut low density lipoprotein, atau biasa juga disebut sebagai kolesterol jahat, mempunyai nilai normal sebesar kurang dari 100 mg per desiliter. Kemudian yang ketiga, ada juga lipoprotein yang sangat rendah yang biasa kita sebut sebagai very low density lipoprotein. VLDL ini mempunyai nilai normal sebesar 1-50 mg per desiliter. Kemudian yang keempat, ada juga lipoprotein yang mempunyai ukuran sangat kecil yang disebut sebagai kilomikron. Kisaran ideal untuk kilomikron ini yaitu harus negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Purnani Tias. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat penurun kolesterol. Obat penurun kolesterol yang pertama yaitu HMG-CoA redukase inhibitor atau yang lebih kita kenal dengan statin. Obat golongan statin bekerja dengan cara menghambat pembentukan kolesterol sehingga kolesterol dalam darah atau LDL itu menurun serta HDL itu meningkat. Contoh-contoh obat dari golongan statin sendiri yaitu ada simvastatin dan atorvastatin. Kemudian yang kedua yaitu ada golongan asam nikotinat. Asam nikotinat bekerja dengan cara menghambat enzim lipase di jaringan adiposa. Dengan demikian asam lemak bebas akan berkurang. Contoh dari golongan obat ini yaitu niacin. Obat penurun kolesterol yang ketiga yaitu golongan asam fibrat.
Asam fibrat bekerja dengan cara menurunkan kolesterol yang bekerja dengan menurunkan kadar trigliserid di dalam darah. Contoh dari golongan asam fibrat yaitu gemfibrosil, kemudian fenofibrat. Untuk yang keempat yaitu golongan bile acid sequestrant. Mekanisme dari obat ini yaitu dengan cara mengikat asam empedu di dalam saluran cerna dan mempengaruhi sirkulasi enterohepatik. Contoh dari obat ini yaitu kolestiramin. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ada yang bisa Ini saya bantu? dokter, saya mau memeriksakan kakak saya. Ini udah sakit 3 hari. Oh, Iya dok, kakaknya namanya siapa ya? Tias dok. Oh, namanya Tias. Usianya berapa? Usianya 24. 24 tahun. Iya dokter. Tanggal lahirnya? 1 Januari 1 Januari. 1990. Oke. Keluhannya apa ini? Ini dok, jadi saya tuh akhir-akhir ini tuh sering ngerasa sakit di tengkuk sini loh dok. Nyeri pada tengkuk Iya, ya. hampir tiap hari tuh gimana ya dok ya, sakit gitu terus. Kayak berat gitu kali ya dok. Terus itu juga kalau saya lagi aktivitas itu sering capek dok. Oh, sering capek. Bentar ya, saya cek dulu ya. Dia juga sering ngeluh pusing gitu loh dok. Oke, baik. Bentar ya. Oke, normal, baik. Ini dok ada hasil lab. Tadi sempet cek lab dulu. Oke, ini silakan ya. Saya lihat dulu. Oh, Gimana ya dok ya? ini Mbak Tias, untuk gula darahnya normal ya, untuk asam uratnya juga normal, tapi untuk nilai kolesterolnya tinggi. Pantas nih, Mbak Tias sering sakit ya. Pusing gitu. Suka konsumsi apa ini? Kok sampai tinggi sekali? Usianya masih muda loh. Ya soalnya kita sering makan ini sih dok, sate kambing, Junk food ya. ya. Oke. Tapi ini itu saya bahaya buat- nggak sih dok? Masih usia muda kan ya? Ya, kalau untuk masalah bahaya ya bahaya ya, tentu saja karena itu kan dapat apa ya, menimbulkan penyakit lain nantinya kalau misalnya tubuh kita itu Komplikasi banyak gitu ya, Dok, ya? Iya, betul. Ini saya buatkan resepnya ya. Untuk Mbak Tias. Berarti ini obat untuk kolesterolnya bu? Iya. Ini nanti untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke apotekernya ya. Ini resepnya bisa ditebus ke apoteker. Oke? Terima Ada kasih lagi banyak yang bisa ya. dibantu? Udah dok. Ya, cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada yang bisa saya bantu? Iya ini mau nebus resep kok. Oh iya, iya. Dengan alat nama siapa? Iya. Iya, usianya? Usianya 24 tahun. Tanggal lahir? 1 Januari 96. Oh iya, sesuai ya. Ditunggu dulu sebentar. Nanti saya panggil. Pas nyaman Nyonya Tias, di sini kan mendapatkan 3 obat. Iya. Nah, totalnya semuanya 350. Mau diambil semua atau setengahnya? Semuanya aja. Semuanya aja, ya. 350. Iya, 350. Bentar ya, Ibu. Ini struknya. Silahkan duduk kembali nanti biar apoteker yang menyerahkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Perkenalkan, saya Febrina Ayu Ramadhani, apoteker di rumah sakit ini. Atas nama ibu siapa? Ibu Tias. Ibu Tias ya. Tanggal lahirnya di berapa? 1 Januari 1992. 1 Januari ya, sudah benar ya Bu ya datanya ya. Untuk diagnosa dari dokternya tadi kolesterol ya Bu ya. Sebelumnya keluhannya apa ya Bu ya? Sering sakit di tengkuk belakang sini, terus nyeri-nyeri, terus sering pusing juga. Sudah berapa hari ya Bu ya? Ini sih sudah 3 harian. Sudah 3 hari ya. Sebelumnya punya penyakit, riwayat penyakit lain? Nggak ada.
itu? Kemarin waktu pusing-pusing itu minum paracetamol. Jadi baru paracetamol ya. Sekarang sudah tidak mengonsumsi obat apapun ya. Sebelumnya tadi dapat dari dokter ya. Resepnya ada 3 macam. Ini sudah dijelaskan sama dokter belum tentang obat ini? Belum dijelasin. Belum ya. Cara pakainya? Cara pakainya juga belum. Harapan setelah memakai obat ini juga belum dijelaskan ya. Ya. Tadi dapat 3 macam ya Bu ya. Tadi obatnya sudah disiapkan. Ini ada 3 macam. Yang ini amlodipin 10 mili. Ini diminumnya sehari sekali ya. Nanti diminumnya pagi setelah makan ya. Yang ini untuk simvastatin yang 10 mili ya. Diminumnya sehari sekali. Ini untuk kolesterolnya. Nanti diminumnya di malam hari ya. Jadi sebelum tidur ya. Yang ini untuk vitaminnya Neurodep ya, bisa untuk pegal-pegal juga. Ini diminumnya sehari sekali, pagi atau siang hari saja ya. Ini obatnya sudah jelas apa belum Bu? Untuk yang vitamin ini Tanyakan sesudah makan atau sebelum makan? sesudah makan, mau pagi hari atau siang hari nggak masalah ya. Ini untuk amlodipin itu obat apa ya Bu ya? Untuk tensinya iya. Terus untuk obat kolesterolnya ini simvastatin kenapa harus malam hari ya Bu ya? Ya karena kalau simvastatin lebih baik diminum pada saat malam hari. Jadi untuk penurunan kadar kolesterolnya itu lebih maksimal untuk penggunaan di malam hari. Sudah mengerti? Ya sudah. Untuk kejelasannya boleh diulangi untuk cara pakainya. Oh iya. Untuk ini amlodipinnya buat tensi, minumnya sekali sehari aja pagi. Iya. Sudah makan ya. Terus untuk kolesterolnya ini minumnya sekali sehari aja kalau mau tidur. Iya. Sesudah makan. Betul. Terus ini buat vitaminnya minumnya juga sekali sehari aja sudah makan ya. Iya. Berarti sudah paham ya Bu ya. Obatnya nanti apabila ada yang perlu ditanyakan lagi bisa nanti untuk menghubungi saya ya. Untuk makanannya juga ya Bu ya. Makanannya jangan goreng-gorengannya di stop dulu. Iya, dia suka ya. makan gorengan Bu. Iya, jadi kan kolesterolnya ya sayang masih muda ya, masih udah dapat udah ada kolesterolnya, terus kemudian olahraganya ya paling nggak sehari 30 menit ya, sama untuk misalkan suka minum alkohol gitu lebih baik di stop dulu ya. Soda-soda gitu termasuk ya Bu ya? Iya, jadi harus paling nggak misalkan sering ya untuk sementara ini jangan dulu